Selamat pagi anak-anak ibu yang baik dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak ibu yang baik, tetap ibu ajak dan ingatkan untuk menjaga diri dengan rajin cuci tangan, rajin pakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan atau keramaian, makan makanan yang sehat ya. Hari ini materi kita masih lanjutan dari bab 5, yaitu subtema D, Yesus pejuang kesetaraan gender. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak didik kami mampu menjelaskan arti dan makna kesetaraan gender. Lalu yang kedua, anak didik kami mampu menjelaskan apa penyebab terjadinya kesetaraan gender. Lalu yang ketiga, anak didik kami mampu memperjuangkan kesetaraan gender. Maksudnya di sini usaha-usaha. Lalu yang keempat, anak didik kami mampu menangkap pesan dari teks kitab suci Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Anak-anak ibu yang baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Dengan berdoa kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita memohon rohnya Tuhan agar bekerja dalam diri kita sepanjang hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami akan belajar, maka berikanlah kami berkat-Mu, agar kami mampu memahami materi hari ini, sehingga kami mampu memperjuangkan kesetaraan gender bagi kami semua, baik laki-laki maupun perempuan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, mari kita perhatikan gambar berikut. Anak-anak ibu, gambar-gambar di atas menunjukkan fakta dalam masyarakat kita, bagaimana praktik kesetaraan gender dan tindakan yang melanggar kesetaraan gender. Jika kita amati dengan cermat yang terjadi di masyarakat kita, banyak pekerjaan kaum pria yang sudah dikerjakan oleh kaum wanita. Dari segi kodrat maupun tanggung jawab, beberapa pekerjaan seperti dalam gambar di atas tidak layak dikerjakan oleh kaum wanita. Tetapi karena berbagai alasan, maka tugas dan pekerjaan kaum pria harus diambil oleh kaum wanita. Kata gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender adalah kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kesetaraan gender juga berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional atau Hankamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian pula dapat dikatakan bahwa dalam kesetaraan gender terdapat adanya persamaan hak antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, di mana persamaan itu mempunyai arti yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Anak-anak ibu, adapun hal-hal yang menghambat terjadinya
kesetaraan gender yaitu yang pertama, pola pikir tradisional yang masih melekat, yaitu bahwa perempuan tugasnya hanya mengurus rumah, tugasnya hanya memasak, menyuci, membereskan seluruh perlengkapan rumah. Lalu yang kedua, masih rendahnya kualitas hidup perempuan sehingga ada kecenderungan untuk menomorduakan perempuan. Hal ini tentu menghambat terjadinya kesetaraan gender. Lalu yang ketiga, belum meratanya pemahaman konsep kesetaraan gender pada lapisan masyarakat. Jika pemahaman akan kesetaraan gender sudah merata, tentu ini tidak lagi menghambat kesetaraan gender. Maka sikap kita dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang pertama, penerimaan seseorang berdasarkan pribadi seseorang atau diri seseorang apa adanya. Jadi ingat, bukan karena jenis kelamin, bukan karena kekayaan yang dimiliki, bukan karena gelar yang dia sandang, atau pangkat, atau kedudukan yang dipangkunya, atau bukan karena latar belakang kehidupannya. Lalu yang kedua, memperlakukan orang lain dalam dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan, atau bukan karena belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang sosial, maupun politik, maupun ekonomi, dan juga budaya. Anak-anak ibu, adapun contoh atau tokoh pejuang kesetaraan gender yaitu Raden Ajeng Kartini. Dalam kitab suci, Yesus sangat peduli terhadap kaum perempuan. Yesus berani merombak tata budayanya yang telah dituliskan dalam hukum Taurat. Yesus berpendapat bahwa tujuan hukum Taurat adalah untuk membebaskan dan memerdekakan manusia lebih manusiawi. Maka dapat kita lihat dalam teks Yohanes tadi bahwa Yesus sungguh mengampuni, sungguh memaafkan wanita yang berbuat zina. Bahwa Yesus menuntut pertobatan, dan kalau ada dosa yang sama tersebut dilakukan, maka wanita itu tahu apa konsekuensi atas tindakannya, yaitu kematian. Tugas, carilah artikel mengenai Ibu Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu tokoh pejuang kesetaraan gender, sekalipun yang disebut pada masanya adalah emansipasi wanita. Silahkan cari, boleh dari internet, boleh dari buku yang lain. Sesudah itu lampirkan di buku tugas ini. Terima kasih.